Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Chairani Angelte dari kelas 4A RPL Energi Terbarukan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan elektronika dasar untuk memenuhi mata kuliah Matrikulasi Elektronika Dasar. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi ini, yang pertama yaitu resistor, yang kedua yaitu kapasitor, yang ketiga yaitu induktor, yang keempat yaitu semikonduktor, yang kelima yaitu piranti semikonduktor, yang keenam yaitu operational amplifier, yang ketujuh yaitu IC dan mikroprosesor, yang kedelapan yaitu penyearah atau rectifier, yang kesembilan yaitu inverter, yang ke-10 yaitu chopper DC, yang ke-11 yaitu pengatur atau konverter AC. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu resistor. Nah, resistor ini merupakan komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor ini sendiri termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Nah, resistor sendiri terbuat dari material atau bahan karbon dan keramik yang berbentuk tabung. Semakin besar kapasitas resistor, semakin besar pula diameter tabung yang digunakan. Adapun fungsi dari resistor ini, yang pertama yaitu sebagai penghambat arus listrik, pembagi tegangan, membagi arus, pengaman arus, pengatur tegangan output pada power supply, dan berbagai fungsi lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi resistor. Pada umumnya, resistor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu phased resistor atau resistor tetap, yaitu resistor yang terpasang dalam rangkaian listrik maupun rangkaian elektronika yang memiliki nilai konstan atau tetap. Phased resistor ini berdasarkan bahan pembuatnya terbagi menjadi 3, yaitu carbon composition resistor, kemudian ada carbon vinyl resistor, kemudian metal film resistor. Adapun jenis resistor yang kedua yaitu variable resistor, yaitu resistor yang dapat diubah-ubah sebagaimana yang dibutuhkan dalam rangkaian listrik atau elektronika. Resistor ini berfungsi untuk mengatur besaran listrik pada suatu rangkaian sesuai yang diinginkan. Variabel resistor ini terbagi menjadi 3, yaitu potensiometer, trimport, dan rheostat. Kemudian jenis resistor yang ketiga yaitu termistor atau thermal resistor, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Adapun jenis termistor ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu PTC atau positive temperature coefficient. Yang kedua yaitu NTC, yaitu negative temperature coefficient. Kemudian jenis resistor yang keempat yaitu LDR atau light dependent resistor, yaitu jenis resistor yang dinilai resistansinya dipengaruhi oleh beberapa banyak intensitas cahaya yang diterimanya ketika mengenai permukaannya. Dengan cara kerja ini, maka LDR bisa digunakan pada lampu yang bisa mati dan hidup secara otomatis. Kemudian selanjutnya yaitu contoh pemakaian resistor. Contoh pemakaian resistor ini yaitu seperti pada sepeda motor. Di antaranya bisa dilihat pada rangkaian pengukur bahan bakar pada sepeda motor. Yang kedua yaitu hampir semua rangkaian kelistrikan pada sepeda motor seperti bola lampu motor. Kemudian yaitu contoh pemakaian selanjutnya yaitu resistor tetap. Ini seperti pada lampu LED yang mempunyai tegangan rendah. Yang keempat yaitu resistor peka. Resistor yang peka terhadap cahaya atau LDR atau biasa disebut light dependent resistor. Nah, contoh pemakaiannya yaitu pengendalian lampu kepala atau headlamp secara otomatis ketika mobil melewati lorong yang gelap terowongan.
Selanjutnya yaitu cara menghitung nilai resistor. Nah, cara menghitung resistor ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu berdasarkan kode warna gelang pada resistor. Seperti yang terlihat pada slide. Pada slide sudah ditentukan setiap nilai dari setiap warna resistor. Nah, contoh saja yaitu resistor dengan 4 gelang warna. Pada gambar terlihat gelang warna 1 yaitu berwarna coklat, kemudian gelang kedua yaitu berwarna hitam, yang gelang ketiga yang berwarna hijau, dan yang gelang keempat yaitu berwarna perak. Untuk menghitung nilai resistansinya, kita bisa langsung memasukkan nilai dari setiap warna. Contohnya yaitu warna coklat itu bernilai 1, kemudian yang kedua yaitu 0, kemudian yang ketiga yaitu 5. Karena resistor dengan 4 gelang ini, maka dengan gelang ketiga itu dijadikan pengali, sehingga warna hijau mempunyai nilai yaitu 5 dapat dipangkatkan menjadi 10 pangkat 5 atau mempunyai 0 berjumlah 5. Kemudian yang berwarna perak itu 10%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa resistor yang mempunyai 4 gelang ini itu nilai resistansinya yaitu 10 kali 10 pangkat 5 atau 1 mega ohm dengan toleransi 10%. Contoh kedua untuk menghitung nilai resistor pada gelang 5 warna yaitu sama dengan yang 4 warna, tetapi untuk yang kelima warna, gelang 5 warna, untuk gelang keempat dijadikan pengali, sehingga seperti pada tabel warna hijau bernilai 5, sehingga dipangkatkan 10 atau nolnya berjumlah 5, sehingga didapatkanlah 10,5 mega ohm dengan toleransi 10%. Cara menghitung nilai resistor pun dapat dilakukan dengan menghitung berdasarkan kode angka yang ada pada resistor. Contohnya seperti pada chips komponen resistor terdapat angka 473. Contoh cara pembacaan cara menghitung resistor berdasarkan kode angka yaitu masukkan angka pertama yaitu 4, kemudian masukkan angka kedua yaitu 7, kemudian masukkan jumlah 0 dari angka 3 yaitu 000 sesuai dengan angka yang tertera. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 3. Maka nilai dari chips resistor 473 ini adalah 47.000 ohm atau 47 kilo ohm. Selanjutnya yaitu menghitung resistor rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Dengan rangkaian seri ini, maka kita bisa mendapatkan nilai resistor pengganti yang kita inginkan. Seperti pada slide, contoh kasus yaitu seorang engineering ingin membuat sebuah peralatan elektronik, salah satu nilai resistor yang diperlukan adalah 4 mega ohm. Tetapi engineering tersebut tidak dapat menemukan resistor dengan nilai 4 mega ohm di pasaran, sehingga dia harus menggunakan rangkaian seri resistor untuk mendapatkan penggantinya. Untuk menyelesaikan ini, maka terlebih dahulu kita perlu memperhatikan rumus dari rangkaian seri resistor. Untuk mendapatkan nilai resistansinya yaitu R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R dan seterusnya sampai Rn. Untuk menyelesaikan dari contoh kasus ini, yang pertama yaitu diketahui satu buah resistor dengan nilai 3,9 mega ohm. Kemudian ada satu buah resistor dengan nilai 100 kilo ohm. Seorang engineering bisa mendapatkan pengganti resistor dengan membeli
resistor yang bernilai 3,9 mega ohm dan 100 kilo ohm. Sehingga untuk menjumlahnya itu menggunakan rumus R total sama dengan R1 tambah R2. Sehingga 3,9 mega ohm ditambah 100 kilo ohm sama dengan 4 mega ohm. Selanjutnya yaitu menghitung nilai resistor rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini dapat dihitung menggunakan rumus R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R yang ke N. Contoh kasusnya yaitu terdapat 3 resistor dengan nilai resistornya adalah sebagai berikut, di mana R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 200 ohm, R3 sama dengan 47 ohm. Maka berapakah nilai hambatan yang didapatkan jika memakai rangkaian paralel resistor? Untuk menyelesaikan ini, kita perlu menggunakan rumus resistansi dengan rangkaian paralel. Sehingga kita dapat memasukkan nilainya yaitu 1 per R1 yaitu 1 per 100 ditambah 1 per R2 yaitu 1 per 200 tambah 1 per R3 yaitu 1 per 47. Sehingga melalui perhitungan ini kita dapat mendapatkan dengan nilai resistansinya yaitu 27,56 ohm. Selanjutnya yaitu menghitung arus, tegangan, dan daya pada resistor. Seperti terlihat pada gambar, karena R1 dan R2 dihubung secara seri, maka arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3 adalah sama. Sedangkan beda potensial atau tegangan setiap resistor berbeda sesuai dengan besar resistansi masing-masing. Dalam rangkaian seri, ini berlaku hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R total, di mana R total ini didapatkan dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Selanjutnya, I atau arus didapatkan dengan tegangan dibagi dengan R total. Kemudian V total itu didapatkan dari VR1 ditambah dengan VR2 ditambah dengan VR3. Kemudian daya yang dapat dihitung dengan rumus yaitu arus dikali tegangan dalam satuan watt. Selanjutnya yaitu menghitung arus, tegangan, dan daya dalam rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, tegangan sangat tergantung pada hambatan, tetapi pada rangkaian bercabang atau rangkaian paralel, tegangan tidak dipengaruhi oleh hambatan atau resistor. Semua itu telah dikemukakan oleh hukum Kirchhoff yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Maka berdasarkan hukum Ohm dapat disimpulkan bahwa cara mengukur tegangan listrik adalah kuat arus dikali dengan hambatan. Hambatan nilainya selalu sama karena tegangan sebanding dengan kuat arus. Nah, tegangan ini memiliki satuan volt dan kuat arus adalah ampere. Untuk menghitung kuat arus itu dengan membagi tegangan dibagi dengan R total. R total didapatkan dari rumus rangkaian paralel, yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Kemudian V total ini didapatkan dari VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3. Kemudian daya rangkaian paralel dapat dihitung dengan rumus arus dikali R total dengan satuan watt. Selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor sendiri adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu yang tertentu. Satuan dari kapasitor ini adalah farad. Kapasitor terbuat dari material logam yang berbentuk dua lempengan yang disusun secara paralel dan berdekatan satu dengan yang lain sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dan fungsinya. Adapun fungsi dari komponen kapasitor ini yaitu menyimpan muatan elektron atau listrik atau kapasitansi. Kemudian sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply, kemudian sebagai frekuensi pada rangkaian antena, sebagai kopling antara
rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Kemudian untuk menghemat daya listrik pada lampu neon, kemudian sebagai isolator pada rangkaian arus searah, kemudian sebagai konduktor pada rangkaian arus bolak-balik, kemudian sebagai perantara tegangan DC untuk mengubah arus AC ke DC, sebagai pembangkit gelombang AC atau osilator. Adapun prinsip kerja dari kapasitor, yaitu komponen kapasitor hanya terdapat dua siklus, yaitu siklus pengisian dan pengosongan. Saat kapasitor diberi aliran arus listrik, maka salah satu kaki kapasitor tersambung dengan arus negatif akan terdapat banyak elektron, dan sebaliknya pada kaki kapasitor yang tersambung dengan kutub positif akan kehilangan banyak elektron. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan dielektrik yang bersifat non-konduktif dan berada di antara kedua kaki kapasitor, sehingga arus dari muatan positif ini tidak akan mengalir dan bertemu muatan negatif, yang artinya muatan ini akan tertahan atau tersimpan pada kedua ujung dielektrikal kapasitor. Nah, proses tersebut adalah sebuah kapasitor di mana dalam keadaan siklus pengisian muatan. Bila diibaratkan proses ini seperti fenomena terkumpulnya muatan listrik positif dan negatif yang terjadi pada awan sebelum terjadinya petir. Kemudian, pada kapasitor yang mendapatkan muatan listrik tersebut pada waktu tertentu, kemudian dilepaskan kembali, maka dalam kapasitor tersebut tersimpan sejumlah muatan listrik sesuai dengan nilai kapasitansi kapasitor tersebut. Semakin besar nilai kapasitansinya, maka jumlah muatan yang mampu disimpan dalam juga semakin besar, dan hal ini akan berbanding lurus dengan waktu pengosongannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kapasitor. Berdasarkan bahan isolator dan nilainya, kapasitor dibagi menjadi dua jenis, yaitu fixed kapasitor atau kapasitor tetap, yaitu kapasitor yang nilainya konstan atau tidak berubah-ubah. Contohnya yaitu seperti kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Yang kedua yaitu kapasitor variabel, yaitu kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau berubah-ubah secara fisik. Dan kapasitor variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu varco atau variabel kondensator dan trimer. Selanjutnya yaitu induktor. Induktor atau disebut juga coil adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan atau susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet, di mana kemampuan ini disebut dengan induktansi yang satuan unitnya adalah Henry. Adapun fungsi dari induktor sendiri yaitu untuk melawan fluktuasi arus yang melewatinya. Selain itu, beberapa fungsi induktor lainnya yaitu menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet, kemudian meneruskan arus searah dalam rangkaian listrik, kemudian menahan arus bolak-balik, kemudian sebagai alat yang menimbulkan gaya magnet, kemudian sebagai filter maupun penalaan atau tuning, kemudian dapat membangkitkan getaran, kemudian juga dapat melipat gandakan tegangan atau arus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis induktor. Adapun jenis-jenis induktor itu yaitu air cooled induktor atau induktor inti udara, yaitu jenis induktor yang memiliki inti berbahan udara. Yang kedua yaitu iron cooled. Yang kedua yaitu iron core induktor atau induktor inti besi, yaitu induktor yang material utamanya terbuat dari logam besi. Yang ketiga yaitu ferrite core induktor atau induktor inti ferrit, yaitu induktor yang memakai bahan ferrit pada intinya. Kemudian yang keempat yaitu variable core induktor, yaitu
induktor yang dimana kita dapat bisa mengubah nilai induktasinya. Nah, penggunaan induktor ini dapat diaplikasikan menjadi sebagai filter sinyal radio, sebagai trafo atau transformator, kemudian dapat menahan arus AC, kemudian dapat meningkatkan besaran tegangan suatu arus listrik, kemudian sebagai alat untuk membangkitkan getaran. Kemudian induktor juga berfungsi sebagai speaker, kemudian juga sebagai mikrofon, dan juga sebagai relay. Adapun kerja atau prinsip kerja induktor pada dasarnya bekerja menurut hukum Faraday, di mana pada saat induktor diberi arus atau I yang melewati kawat lilitan, maka akan timbul medan magnet di sekitar induktor tersebut berbanding lurus dengan besaran medan magnet tergantung dari besaran arus listrik yang diberikan. Secara tidak langsung, bahwa induktor dapat mengubah arus listrik yang diterima dengan tidak mengubah tegangannya menjadi bentuk medan magnet yang disebut juga dengan induktansi. Kemudian, untuk menghitung nilai induktansi dapat dihitung dengan L sama dengan permeabilitas material inti dikali dengan jumlah lilitan dikali dengan luas penampang inti dibagi dengan panjang induktor. Contoh soalnya seperti berikut, di mana sebuah induktor memiliki kumparan dengan 25 lilitan dan panjang 5 cm. Jika luas penampangnya sebesar 0,5 cm pangkat 2, berapakah nilai induktansi induktor tersebut? Maka dapat diselesaikan dengan rumus L sama dengan permeabilitas material inti dikali dengan jumlah lilitan dikali dengan luas penampang inti dibagi dengan luas panjang induktor. Dari perhitungan tersebut kemudian didapatkan nilai induktansinya sebesar 3,14 dikali 10 pangkat minus 6 mikrohenry. Selanjutnya yaitu materi bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara insulator atau isolator dan konduktor, di mana isolator memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan arus listrik. Nah, bahan semikonduktor ini atau setengah penghantar adalah bahan selain penghantar dan penyekat yang pada temperatur mutlak yaitu pada 0 derajat Kelvin. Dalam keadaan murninya, bahan semikonduktor mempunyai sifat sebagai penyekat, sedangkan pada temperatur kamar atau sekitar 27 derajat Celcius dapat berubah sifatnya menjadi bahan penghantar. Adapun fungsi dari bahan semikonduktor ini yaitu ketika didoping atau dilapisi dengan bahan khusus, hasilnya adalah semikonduktor akan memiliki konsentrasi elektron dan proton yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengetahui fungsi semikonduktor diperlukan untuk memperhatikan bahwa fungsi dari kontroler adalah untuk mengatur tegangan, arus listrik, dan sebagainya. Kemudian fungsi konversi adalah mengubah jenis dari AC, DC ke AC, DC ke DC, AC ke AC, AC dan DC ke DC. Fungsi dari saklar semikonduktor atau switch adalah untuk menonaktifkan dan menyalakan sekring listrik. Dari ketiga fungsi tersebut sangat berguna untuk memastikan listrik berjalan dan beroperasi secara optimal. Adapun jenis-jenis semikonduktor yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor yang belum mengalami penyisipan oleh atom akseptor atau atom donor. Kemudian pada suhu tinggi, elektron valensi dapat berpindah menuju pita konduksi dengan menciptakan hole pada pita valensi. Kemudian pengantar listrik pada semikonduktor intrinsik adalah elektron dan hole. Kemudian jenis semikonduktor ekstrinsik diperoleh dengan mendoping pengotor tertentu untuk konduksi listrik melaluinya. Kemudian
Proses penambahan pengotor ke semikonduktor ekstrinsik disebut doping. Biasanya sifat konduksi semikonduktor intrinsik sangat buruk dan kita tidak dapat menggunakannya dalam perangkat elektronik. Adapun jenis semikonduktor ekstrinsik menurut jenis dopingnya yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe P adalah jenis semikonduktor yang memiliki banyak muatan positif dan banyak muatan negatif atau elektron. Contohnya yaitu B dan G, di mana atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya disebut hole. Kemudian semikonduktor tipe N yaitu adalah tipe yang kaya akan muatan negatif atau elektron, di mana cara kerjanya adalah bahan silikon ini akan mendoping dengan arsenik atau antimon menggunakan muatan elektronik untuk membuatnya menjadi tipe N. Contohnya yaitu P dan As, di mana atom pengotor disebut atom donor pembawa muatan disebut elektron. Adapun sifat-sifat semikonduktor yaitu bekerja paling optimal karena mereka memiliki komposisi bahan yang khusus seperti silikon, gallium, dan sebagainya. Kemudian semikonduktor juga itu lebih sensitif terhadap cahaya karena radiasi cahaya yang menghasilkan foto dan mendukung proses resistif. Kemudian persimpangan antara semikonduktor tipe P dan elemen semikonduktor tipe N memiliki karakteristik gerakan searah. Kemudian, semikonduktor juga memiliki daya termoelektrik yang tinggi. Hal ini dapat diamati dengan adanya tanda plus dan minus. Kemudian, semikonduktor juga dapat mengakibatkan suhu negatif dianggap sebagai koefisien jika bahan yang digunakan untuk proses resistansi tidak menggunakan koefisien suhu logam positif. Nah, beberapa penggunaan bahan semikonduktor seperti germanium itu berfungsi sebagai dioda dan transistor awal. Kemudian ada silikon yang berfungsi sebagai dioda, transistor, IC, dan sebagainya. Kemudian ada selenium yang berfungsi sebagai rectifier. Kemudian juga ada germanium silikon yang berfungsi sebagai pembangkit termoelektrik, dan berbagai jenis atom lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan semikonduktor. Penggunaan semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari juga itu seperti sensor suhu yang dibuat pada perangkat semikonduktor, kemudian digunakan pada printer 3 dimensi. Kemudian semikonduktor juga digunakan dalam microchip atau mobile self-driving, atau digunakan juga dalam kalkulator, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian transistor dan MOSFET yang digunakan sebagai saklar dalam rangkaian listrik diproduksi menggunakan semikonduktor juga. Adapun aplikasi perangkat semikonduktor yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada televisi, ada pada aplikasi advanced medical care, ada pada smartphone, personal komputer atau laptop, dan juga pada automobile. Materi yang selanjutnya yaitu piranti semikonduktor. Nah, kata piranti dapat diartikan sebagai alat atau perkakas atau device, di mana piranti semikonduktor ini dapat diartikan sebagai alat atau komponen yang berbahan semikonduktor yang banyak digunakan dalam membangun suatu peralatan elektronik seperti dioda dan transistor. Nah, jenis-jenis piranti semikonduktor terdiri dari dioda dan transistor. Dioda sendiri merupakan komponen zat atau solid state yang paling dasar. Ada banyak tipe dioda menurut karakteristik operasi dan aplikasinya, misalnya dioda Zener, dioda pemancar cahaya, dan lain-lain. Nah, dioda ini adalah device dua elektroda yang berlaku sebagai konduktor satu arah, di mana dioda tipe dasar ini adalah dioda sambungan PN yang terdiri atas bahan tipe P dan N yang dipisahkan oleh sambungan junction.
Kemudian jenis piranti semikonduktor yang kedua yaitu transistor. Nah, transistor ini adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung atau switching, dan juga sebagai stabilitas tegangan, kemudian juga sebagai modulasi sinyal atau sebagai fungsi-fungsi lainnya. Transistor ini dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Nah, pada umumnya transistor memiliki 3 terminal, yaitu tegangan atau arus yang dipasang di satu terminal mengatur arus yang lebih besar yang melalui 2 terminal lainnya. Transistor sendiri adalah komponen yang sangat penting dalam 2 elektronik modern. Dalam rangkaian analog, transistor digunakan dalam amplifier atau sebagai penguat. Rangkaian analog yang melengkapi pengeras suara, sumber listrik stabil, dan penguat sinyal radio. Dalam rangkaian-rangkaian digital juga, transistor digunakan sebagai saklar yang berkecepatan tinggi. Dan beberapa transistor juga dapat dirangkai sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai logic gate, memori, dan komponen-komponen lainnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu operational amplifier. Operational amplifier atau biasa disingkat OPAMP adalah salah satu bentuk dari IC linear yang fungsinya sebagai penguat sinar listrik. Sebuah operational amplifier terdiri dari beberapa transistor D, resistor, dan kapasitor yang terkoneksi dan terintegrasi. Sebuah rangkaian operational amplifier mempunyai 2 input masukan, yaitu satu input inverting dan satu lagi yaitu input non-inverting, dan memiliki satu output keluaran. Operational amplifier juga bekerja dengan menggunakan dua buah tegangan satu daya yang simetris, yaitu tekanan jatuh positif dan tegangan jatuh negatif. Adapun fungsi dari operational amplifier ini yaitu berfungsi sebagai pendeteksi serta penguat sinyal input dalam arus listrik searah DC dan bolak-balik AC. Fungsi lainnya yaitu berguna untuk memperkuat diferensiasi impedansi input tinggi serta penguat bagi output impedansi rendah. Adapun manfaat dari operational amplifier ini yaitu digunakan sebagai sensor, sebagai filter aktif, sebagai penguat, sebagai pengatur tegangan, buffer sinyal, instrumentasi, mengintegrasikan sinyal, memperkuat volume suara, memperkuat sinyal, dan juga mengkonversi sinyal analog ke sinyal digital. Adapun jenis-jenis operational amplifier ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, penguat pembalik atau inverting amplifier, yaitu penguat yang memiliki input dan output yang berlawanan polaritas. Jadi ada tanda minus dalam rumus penguatannya dan memiliki nilai besaran yang lebih kecil dari 1, yaitu seperti minus 0,2, minus 0,5, dan minus 0,7, dan seterusnya. Adapun rumus dari inverting amplifier yaitu V output sama dengan RF per R input dikali V input. Yang kedua yaitu jenis operational amplifier yang kedua yaitu penguat tak pembalik atau non-inverting pembalik amplifier. Yang kedua yaitu penguat tak pembalik atau non-inverting amplifier, yaitu penguat
yang dimana input dan dimasukkannya dalam non-inverting sehingga polaritas output nantinya sama dengan polaritas input, namun mempunyai penguatan yang tentunya lebih besar dari R feedback dan R input. Adapun rumus persamaan untuk menghitung penguatan pembalik yaitu V output sama dengan V input dikali dengan 1 plus R2 ditambah R dibagi R1. Jenis yang ketiga yaitu komparator atau rangkaian pembanding, merupakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan penguatan terbuka. Dalam hal ini, ada penguat operasional atau OMP khusus untuk pengguna ini dan tentu berbeda dan penguat operasional pada umumnya yaitu komparator. Jenis yang ketiga yaitu komparator atau rangkaian pembanding, yaitu digunakan untuk membandingkan dua tegangan listrik yang kemudian mengubah keluarannya untuk menunjukkan tegangan mana yang jauh lebih tinggi. Yang keempat yaitu buffer. Buffer adalah rangkaian yang memiliki input sama seperti hasil outputnya. Dalam hal ini adalah seperti rangkaian common collector, yaitu berpenguatan 1, di mana nilai R yang sudah terpasang memiliki fungsi untuk membatasi arus yang diinginkan untuk dikeluarkan, sehingga besar nilainya sangat ditentukan oleh indikasi dari komponennya. Yang kelima yaitu adder atau penjumlah, merupakan rangkaian yang dasar rangkaiannya menggunakan inverting amplifier, di mana untuk hasil outputnya dikalikan dengan penguatan. Rangkaian penjumlah dengan menggunakan inverting ini sangat susah untuk dilakukan. Hal ini karena tegangan dan paralel akan berubah menjadi tegangan yang paling kecil, sehingga proses terjadinya penjumlahan sangat sulit. Jenis yang keenam yaitu subtraktor atau pengurang. Ketujuh yaitu diferensiator. Yang kedelapan yaitu penguat integrator atau integrator amplifier, yang pada umumnya mengintegrasikan tegangan masukan terhadap waktu. Adapun prinsip kerja dari operational amplifier yaitu apabila dalam sebuah operational amplifier tegangan input inverting dan non-inverting bernilai sama, maka output yang dihasilkan nilainya adalah 0. Namun apabila kedua input yang memiliki nilai berbeda, maka output yang terdapat dalam operational amplifier akan menghasilkan nilai tertentu. Nah, ketika input non-inverting bernilai positif, potensialnya lebih kecil dibandingkan dengan input inverting bernilai negatif, maka output yang dihasilkan adalah nilainya positif. Ketika keluaran inverting memiliki potensial yang lebih besar dibandingkan dengan input non-inverting, maka hasil negatif adalah hasil yang didapatkan dari outputnya. Dapat kita ketahui bersama bahwa karakteristik operational amplifier ini yaitu di mana penguatan tegangannya itu tak terhingga, kemudian tegangan offset keluarannya adalah 0, kemudian juga impedansi masukannya tak terhingga, dan juga impedansi outputnya itu 0, kemudian lebar pitanya juga tak terhingga. Dan karakteristik dari operational amplifier ini tidak berubah dengan pengaruh suhu. Materi yang selanjutnya yaitu IC dan mikroprosesor. IC sendiri adalah sebuah komponen elektronika aktif yang dimana di dalamnya terdiri dari kumpulan ribuan atau bahkan jutaan resistor, transistor, diode, dan juga kapasitor. Semua elemen-elemen tersebut terangkai menjadi satu dalam sebuah komponen elektronika, kemudian diintegrasikan dalam sebuah kemasan kecil yang kita kenal sebagai IC. IC ini biasanya disebut juga dengan istilah sirkuit terpadu.
Mikroprosesor sendiri adalah sebuah chip IC atau integrated circuit yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat CPU sebuah komputer. Nah, sebuah chip atau keping bernama mikroprosesor ini dapat melakukan operasi hitungan, operasi nalar, dan operasi kendali secara elektronis atau digital. Mikroprosesor ini merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya, dan memberikan data hasilnya sebagai output. Adapun fungsi mikroprosesor sendiri yaitu mengambil data dan instruksi dari memori, memindahkan data dari memori dan ke memori, kemudian melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmetika, kemudian juga mengirimkan sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan timing atau perwaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor. Adapun fungsi dari IC seperti yang dilihat pada slide, fungsi IC terbagi sesuai dengan jenis-jenis IC-nya. Seperti IC linear berfungsi sebagai penguat daya, penguat sinyal mikro, regulator tegangan, penguat RF dan IF, penerima frekuensi radio, penguat sinyal, dan lain sebagainya. Kemudian ada IC digital yang berfungsi sebagai gerbang logika, counter, multiplex, memori, kalkulator, dan mikroprosesor, serta berfungsi sebagai hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mixed IC, yaitu IC yang berfungsi untuk mengkonversi sinyal analog digital maupun sebaliknya. Kemudian IC ini juga dimanfaatkan untuk keperluan integrasi sinyal digital maupun fungsi RF. Adapun jenis-jenis IC yaitu transistor logic, kemudian ada IC CMOS, kemudian ada IC linear. Adapun jenis-jenis mikroprosesor terlihat pada slide seperti prosesor Intel 8008, Intel 8085, kemudian ada RCA, dan semua jenis-jenis mikroprosesor ini tentu sangat digunakan dalam setiap perangkat elektronik. Adapun prinsip kerja dari IC adalah menerima masukan berupa logika dan mengeluarkannya berupa sinyal keluaran logik. Sel logika ini dapat diimplementasikan secara elektronis dengan menggunakan dioda dan transistor. Namun, dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen yang dimanfaatkan sifat-sifat elektromagnetiknya. Kemudian pada setiap sel logika umumnya mempunyai beberapa jumlah masukan, biasanya berkisar 2 hingga 10 masukan. Walaupun begitu, ada juga sel-sel logika yang mempunyai keluaran dan berjumlah 1 atau 2 tergantung dari jenis fungsinya. Adapun prinsip kerja dari mikroprosesor ini, bahwa di dalam blok diagram ini terdapat 3 bagian utama seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu bagian register, ALU, dan control unit. Ketiga bagian ini terhubung dengan 3 unit lainnya dari komputer, yaitu memori, input, dan output. Unit input terdiri dari keyboard, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya. Sementara unit output dari layar, speaker, serta perangkat lainnya seperti printer. Prinsip kerja mikroprosesor diawali dengan fetch, yaitu mengambil atau menjemput data yang dibutuhkan dari unit memori. Kemudian dilanjutkan dengan decode atau menerjemahkan kode, dan langkah yang terakhir yaitu execute, yaitu mengeksekusi atau menjalankan perintah sampai mendapatkan perintah lanjutan atau stop. Setelah rangkaian proses itu berakhir, hasil akan dikirimkan ke bagian output dalam bentuk binar. Materi yang selanjutnya yaitu penyiaran atau biasa disebut dengan rectifier. Adalah sebuah gelombang
suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC atau alternating current menjadi sinyal DC atau direct current. Rangkaian rectifier atau penyarah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Adapun fungsi dari rectifier seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai pengubah arus AC menjadi DC dan juga sebagai penahan setengah gelombang arus listrik AC. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis dioda penyarah. Yang pertama yaitu half wave rectifier atau biasa disebut dengan penyarah setengah gelombang, yaitu rectifier atau penyarah yang hanya dapat menghasilkan setengah dari siklus sinus saja, di mana siklus sinus ini biasanya akan menghasilkan dua bagian, yaitu bukit positif dan negatif. Dan jika dapat dilihat dengan osiloskop, maka kita dapat melihat jenis gelombang yang dihasilkan oleh rectifier. Kemudian jenis yang kedua yaitu full wave rectifier atau dioda penyarah gelombang penuh, yaitu komponen dioda yang dapat menyarahkan gelombang dengan siklus penuh. Untuk menyarahkan arus AC menjadi DC, komponen ini membutuhkan 2 hingga 4 buah dioda. Nah, dioda full wave rectifier ini bekerja dengan cara membuat penyarah ganda. Setelah itu siklus negatif yang didapatkan dari gelombang input tersebut akan dikembalikan. Jadi, penyarah gelombang penuh terdapat 2 buah fase input. Satu fase berfungsi untuk mengikuti sinyal yang didapat dari input, kemudian fase yang lainnya akan berfungsi untuk mengembalikannya. Yang ketiga yaitu bright rectifier atau penyarah gelombang sistem jembatan, yaitu rectifier yang menggunakan siklus penuh, namun proses input yang digunakan nantinya adalah fasa tunggal. Pada piranti elektronika yang satu ini, seluruh dioda akan dimanfaatkan pada setiap siklusnya. Jadi, ketika terjadi siklus sinus positif, maka dioda pertama dan yang kedua akan bekerja dengan sistem forward bias. Selanjutnya, dioda ketiga dan keempat juga akan menyusul dan bekerja dengan sistem forward bias dan sebaliknya. Adapun prinsip kerja dari rectifier yaitu berdasarkan teknologi pertemuan P dan N, di mana arus positif hanya dapat dialirkan pada anode. Selanjutnya yaitu prinsip kerja rectifier. Prinsip kerja dioda penyarah yaitu berdasarkan teknologi pertemuan PN, di mana arus positif hanya dapat dialirkan pada anoda menurut katoda, namun arus tersebut tidak dapat dialirkan pada arah yang sebaliknya. Yang kedua yaitu arus yang masuk melewati dioda dialirkan menuju satu arah, kemudian arus yang datang dari arah berlawanan akan diblokir, sehingga nantinya arus listrik yang semula merupakan tegangan bolak-balik akan diubah menjadi arus searah. Yang ketiga yaitu penggunaan rectifier ini terbilang sangat penting bagi komponen elektronika, apabila mengingat bahwa beragam alat elektronika memang membutuhkan arus DC untuk dapat beroperasi. Adapun cara mengukur dioda penyarah dapat dilakukan dengan menggunakan alat bernama avometer untuk mengetahui kerusakan pada dioda. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, perlu kita menyiapkan alat avometer yang sudah dikalibrasi. Yang kedua yaitu pastikan pengaturan avometer dalam posisi yang mengukur tahanan ohm. Yang ketiga yaitu tempatkan terminal positif avometer pada terminal positif rectifier. Selanjutnya itu terminal negatif juga ditempatkan pada terminal negatif avometer. Perhatikan hasil pengukuran melalui penggerakan jarum. Jika jarum menunjukkan mengalami penggerakan, maka artinya dioda mengalami kerusakan. Jika jarum menunjukkan dalam posisi stabil, yaitu pada titik 0, artinya dioda berada dalam keadaan baik.
Selanjutnya yaitu materi inverter. Power inverter atau biasanya disebut dengan inverter adalah suatu rangkaian atau perangkat elektronika yang dapat mengubah arus listrik searah ke arus listrik bolak-balik pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai dengan perancangan rangkaiannya. Sumber-sumber arus listrik searah atau arus DC yang merupakan input dari power inverter tersebut dapat berupa baterai, aki maupun sel surya atau solar cell. Adapun fungsi utama dari inverter yaitu mengubah daya arus searah menjadi arus bolak-balik. Hal ini dikarenakan AC adalah daya yang dipasok ke industri dan rumah-rumah oleh jaringan listrik utama atau utilitas publik. Baterai sistem tenaga bolak-balik hanya menyimpan daya DC. Adapun manfaat inverter yaitu terhubung dengan aki mobil. Ini adalah cara yang paling umum menggunakan power inverter di mobil. Kita bisa mendapatkan tegangan 220 volt 500 Hz rumah tangga dari power inverter. Kemudian yang kedua yaitu terhubung dengan perangkat elektronik. Dengan menyambungkan inverter daya dengan perangkat elektronik seperti tablet, televisi, dan pemutar CD selama alat tersebut berfungsi di bawah daya pengenal, maka dalam hal ini itu hanya seperti penyedia daya cadangan. Yang ketiga yaitu terhubung dengan mobil listrik. Mobil elektronik memiliki komponen yang disebut DC-DC. Ini juga disebut konverter arus DC. Konverter ini membutuhkan tegangan input sebesar 48 volt dan menyediakan output 12 volt. Jadi kita hanya perlu membeli inverter daya DC 12 volt. Adapun jenis-jenis inverter, yang pertama yaitu solar inverter. Solar inverter ini adalah jenis inverter yang memiliki cara kerja dan mengubah arus jenis DC yang asalnya dari solar atau aki menjadi arus AC. Kemudian ada UPS atau interruptible power supply yang terdiri dari dua buah komponen yaitu rectifier dan inverter. Komponen ini memiliki fungsi yang berbeda. Jika inverter berfungsi untuk mengubah arus listrik AC ke DC, DC ke AC, maka rectifier berfungsi untuk mengubah arus AC ke DC. Kemudian yang ketiga yaitu portable atau inverter mobil, yaitu inverter yang menggunakan aki mobil sebagai sumber arusnya. Kemudian yang ketujuh yaitu inverter modified sine wave, yaitu jenis inverter listrik yang dapat menghasilkan arus nol voltasi, di mana arus ini merupakan arus yang dapat menghilang sementara sebelum menjadi arus positif atau negatif. Kemudian yang kesembilan yaitu interval multiplier. Inverter multilevel yaitu inverter yang berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai jenis tegangan sehingga arus dapat diubah sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Adapun selanjutnya, prinsip kerja inverter dapat dilihat pada gambar bawah. Sederhananya, suatu power inverter yang dapat mengubah arus listrik DC ke arus listrik AC hanya terdiri dari rangkaian osilator, rangkaian saklar, dan sebuah transformator atau trafo DC, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Sumber daya yang berupa arus listrik DC dengan tegangan rendah diberikan ke center tape sekunder transformator, sedangkan ujung transformator lainnya di mana titik A dan titik B dihubungkan melalui saklar atau switch dua arah ke ground rangkaian. Selanjutnya yaitu chopper DC.
Chopper atau pemangkas merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber masukan tegangan DC tetap menjadi sumber keluaran tegangan yang dapat dikendalikan atau diatur. Komponen semikonduktor daya yang digunakan dapat berupa SCR, transistor, dan MOSFET yang beroperasi sebagai saklar dan pengatur. Jenis-jenis chopper dapat ditinjau dari proses pengaturannya. Hal ini dibedakan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu chopper penurun atau step down tegangan, di mana jika saklar S di-on-kan sampai dengan DT, maka masukan VS dipindahkan ke beban menjadi VO. Jika saklar S di-off-kan sampai dengan T, tegangan pada beban akan menjadi 0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tegangan luaran ditentukan oleh proses on-off-nya saklar S. Rasio antara waktu saklar off terhadap waktu saklar on dan off disebut siklus kerja atau duty cycle. Nilai siklus kerja atau alfa atau D ditentukan dengan persamaan berikut, di mana A atau siklus kerja sama dengan D sama dengan ton dikali ton tambah off sama dengan ton atau periode ketika on dibagi dengan T sama dengan frekuensi dikali T saat on. Dari persamaan di atas, pengatur siklus kerja dapat dilakukan melalui 2 operasi, yaitu operasi frekuensi konstan dan yang kedua yaitu operasi frekuensi variabel. Adapun jenis chopper yang kedua yaitu chopper penaik atau step up tegangan, di mana jika tegangan chopper di-on-kan, induktor L akan terhubung dengan tegangan sumber dan induktor akan menyimpan energi selama periode T saat on. Selanjutnya, jika chopper di-off-kan, induktor akan mengalirkan arus ke dioda dan ke beban. Jika terjadi tegangan EMF pada induktor, maka terjadi tegangan EMF pada induktor, maka tegangan pada beban sebesar E0 sama dengan EDC ditambah L per DI bagi DT. Jika energi yang disimpan saat T saat on sama dengan energi yang dilepaskan saat T off, maka tegangan keluaran pada saat beban E0 dapat ditentukan dengan persamaan berikut, di mana tegangan output sama dengan 1/1 dikurang alfa dikali dengan tegangan input. Jenis chopper yang ketiga yaitu chopper penaik turun atau step up down tegangan, di mana jika chopper di-on-kan, induktor L akan terhubung dengan tegangan sumber dan induktor akan menyimpan energi selama periode T saat on. Selanjutnya, jika chopper di-off-kan, induktor melepas energi ke dioda dan ke beban. Jika energi yang disimpan saat T on sama dengan energi yang dilepaskan saat T off, maka tegangan keluaran pada beban 0 dapat ditentukan dengan persamaan berikut, di mana E0 sama dengan alfa dibagi 1 dikurang alfa dikali tegangan input. Adapun pengubah chopper lainnya yaitu pengubah bus, buck atau choke, speed forward, hall bridge, flying back, dan yang terakhir yaitu pengubah push pull. Selanjutnya yaitu materi terakhir, pengatur atau konverter AC.
Konverter AC merupakan peralatan untuk menyediakan tegangan output AC variabel yang diolah dari tegangan AC jala-jala tanpa melalui DC link. Konverter AC to AC banyak digunakan untuk aplikasi di industri dan sistem transmisi. Misalnya, untuk mengatur temperatur tanduk listrik, pemanasan, dan statis valve kompensator. Adapun jenis-jenis konverter AC, yang pertama yaitu konverter AC to AC satu fasa, di mana rangkaian ini merupakan rangkaian yang dapat menghasilkan tegangan keluaran AC atau alternatif current variabel dari sumber AC tetap. Nah, rangkaian konverter ini menggunakan dua buah komponen pensaklaraan transistor dengan konfigurasi antiparalel atau menggunakan satu buah triodo of four alternating current, di mana konverter AC satu fasa biasa disebut juga dengan pengontrol tegangan AC to AC. Yang kedua yaitu kontrol sudut fasa berbeban resistif. Dalam mengontrol sudut fasa, transistor digunakan sebagai saklar untuk menghubungkan rangkaian beban ke sumber tegangan AC setiap setengah siklus positif dan setengah siklus negatif. Adapun prinsip kerja dari konverter AC ini adalah dengan menurunkan frekuensi sumber rangkaian yang dibagi menjadi dua buah rangkaian konverter transistor P dan rangkaian konverter transistor N yang bekerja secara bergantian dengan menggunakan cis konverter. Konverter transistor P bekerja untuk membentuk arus keluaran pada saat periode positifnya, sedangkan konverter transistor N bekerja setelahnya untuk membentuk arus keluaran pada saat periode negatif arus keluaran. Baik, itulah tadi penjelasan tentang komponen-komponen dalam elektronika dasar. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap komponen elektronika yang ada mempunyai fungsi, tujuan, dan manfaat setiap komponennya dan tentu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sekian dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat dan informasi. Dan bila ada salah kata mohon dimaafkan.